Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Ramadhani. Saya dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 3G. Di sini saya akan sedikit membahas tentang sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Konsepsi formal substantif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad atau pemikiran para ulama. Juhaya S. Praja menegaskan bahwa para pakar hukum Islam menyatakan sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Begitu pula halnya tentang hukum Islam tidak terlepas dari ketiga sumber hukum Islam tersebut. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Pada masa awal Islam, kata fikih dipergunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, yakni semua hukum yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para hambanya, baik berhubungan dengan keimanan, keyakinan, dan yang berkaitan dengannya, atau berupa hukum-hukum kewajiban, perintah, larangan, atau pilihan. Pada masa itu, kata fikih sinonim dengan kata syariah atau din. Dengan demikian, istilah fikih memiliki makna yang sangat luas, yaitu mencakup semua hukum yang disyariatkan oleh agama Islam, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Setelah melalui masa-masa perkembangan formatifnya, pada abad kedua Hijriah, istilah fikih kemudian mengalami pergeseran dan pembatasan sehingga terfokus pada masalah-masalah hukum saja. Sejak saat itulah berkembang istilah fikih menurut ahli usul dan ahli fikih atau fuqaha. Atas uraian di atas, secara terminologi, pemikiran Skag mengalami dinamika, tetapi secara substansial. Hukum Islam di mata Skag harus memiliki sifat teknis dan formal seperti dijelaskan di atas. Di samping itu, Skag, menurut analisis penulis, cenderung berpikir praktis semata, tanpa memasukkan unsur-unsur teologis sebagaimana pengertian fikih dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan kesepakatan ijtihad para ulama, dan juga Skag tidak memperinci dari usul kata syariah atau fikih secara utuh atau semantik atau sejarahnya. Persoalan lainnya adalah tentang sumber hukum yang merupakan persoalan polemik antara ahli ilmu tasawuf dan ahli fikih. Juhaya S. Praja mengatakan bahwa ahli tasawuf berpendapat bahwa sumber hukum secara hakiki adalah Allah, sementara ahli fikih berpendapat bahwa sumber hukum adalah Al-Quran sebagai dalil hukum. Para ahli hukum Islam melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sekunder, sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sekunder dan bukan primer, sebagaimana penangan Joseph Skag dalam arti diaplikasikannya prinsip-prinsip tersebut hanya ketika sumber-sumber yang primer tidak memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang muncul. Tampaknya pemikiran Skag tentang Al-Quran hanya sebatas kitab hukum, yang tentu saja pandangan seperti ini tidak ditolak, baik oleh orientalis seperti Kaulosan atau ahli hukum Islam sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian, sumber hukum Islam sejak masa Nabi adalah Al-Quran, bukan tradisi Arab pra-Islam sebagai mana pandangan Skag. Pemikiran lain dari Skag adalah bahwa Al-Quran tidak memberikan standar teknis tentang hukum. Misalnya jual beli, Al-Quran hanya memberikan prinsip antardin, dan kata ini menurut Skag masih bersifat normatif, tidak ada ukuran yang jelas tentang teknis transaksi yang sebenarnya. Meskipun ulama berbeda-beda dalam menentukan periodisasi sejarah hukum Islam, hampir semuanya sepakat bahwa periode hukum Islam dari zaman Rasulullah sebagaimana dijelaskan pada topik periodisasi menurut sejarawan. Tampaknya bentuk-bentuk hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran jauh dari bayangan Skag. Hal itu terbukti. Skag hanya membuat formasi hukum Islam didasarkan pada pemerintahan Umayyah, baik dari praktik-praktik ibadah yang populer dilaksanakan oleh masyarakat maupun praktik administrasi pemerintahan, seperti hukum perang, hukum fiskal, dan hukum pidana. Selain itu, ketiga aliran politik
dan keagamaan meminjam istilah skak, seperti Mu'tazilah, Khawarij, dan Syiah, baik tersendiri dan tentu saja memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap hukum. Meskipun demikian, apa yang disangkakan oleh skak secara realitas dan tidak benar. Dalam menganalisis metode pemikiran hukum Islam, skak penulis menggunakan beberapa pendekatan Juhaya S. Praja, menjelaskan bahwa karena hukum Islam berdimensi uluhiyah, dalam arti ia adalah bagian dari agama, paling tidak ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut. Pendekatan lain terhadap penggalian hukum Islam adalah pendekatan filsafat. Secara spesifik adalah filsafat hukum Islam. Pendekatan ini diperlukan sebagaimana dijelaskan oleh Juhaya S. Praja bahwa filsafat mempunyai tugas utama. Pertama, tugas kritis, yakni mempertanyakan paradigma-paradigma diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis melalui pendekatan bahasa, mekanisme hukum yang didasarkan pada tujuan-tujuan hukum atau filsafat hukum yang membahas dan merinci dasar-dasar moral keagamaan dari hukum. Berdasarkan analisis ayat, dipahami bahwa metode sosiologi hukum yang digunakan oleh skak adalah menggali hukum Islam, di satu sisi memberikan nilai manfaat terhadap substansi hukum dalam realitas masyarakat. Tetapi di pihak lain, pemikiran skak ini mengarah pada penilaian hukum secara maksimal. Artinya atas dasar analisis sosiologisnya, skak mengajak untuk menyimpulkan bahwa hukum Islam bisa dinilai dan dengan pendekatan tersebut sebagaimana dijelaskan di awal. Oleh karena itu, menurut analisis penulis, memahami hukum Islam tidak hanya bisa didekati dengan 2 pendekatan sebagaimana dilakukan oleh skak, yakni pendekatan sejarah dan ilmu-ilmu sosial dalam hal ini. Sosiologi hukum tetapi perlu pendekatan yang komprehensif yang melibatkan semua pendekatan seperti pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Di samping secara spesifik didekati pula dengan 2 pendekatan bahasa dan maqasid syariah. Terima kasih.